Gampang. Teori kinetik gas. Teori kinetik gas itu sebenarnya membahas mengenai gas pada umumnya, bahwa zaman dulu gas itu dirasa sangat bermanfaat untuk kehidupan. Tetapi karena belum ada ilmu atau belum ada penjelasan yang lengkap mengenai apa itu gas, bagaimana dia bereaksi, bagaimana dia berinteraksi dengan alamnya, maka gas itu belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh ilmuwan-ilmuwan atau bahkan industri pada saat itu. Sehingga para ilmuwan fisika, kimia, dan juga kimia maksudnya, itu mulai berusaha untuk mencari penjelasan mengenai apa itu gas. Mereka mendapatkan penjelasan bahwa gas itu terdiri dari molekul gas, yaitu susunan antara atom-atom gas atau atom-atom unsur yang mempunyai fasenya sebagai gas. Sehingga dianggap bahwa setiap ruangan yang tidak vakum atau berisi gas gitu ya, maka pada intinya dia itu tersebar, ada gas, ada molekul-molekul gas yang tersebar merata ke seluruh ruangan. Dan setiap molekulnya ini selalu bergerak, misalkan satu molekul gitu ya, dia itu selalu bergerak random, acak ke segala arah gitu ya. Setiap molekulnya dia akan bergerak. Dan nanti kalau dia ruangannya tertutup, nanti dia akan berinteraksi dengan ruangannya, dan antara molekul-molekul gasnya ini juga akan berinteraksi. Nah, karena gasnya ini bergerak, maka terdapat atau ada yang namanya teori kinetik. Kinetik itu berarti berhubungan dengan gerak. Nah, kenapa masih jadi teori, belum jadi hukum? Apa bedanya teori dengan hukum? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau teori itu sebenarnya dia itu berawal dari apa ya namanya, nalar gitu ya. Kemudian dia dieksperimenkan dan ternyata terbukti. Tetapi terbuktinya ini tidak semua bagian dari nalarnya tersebut terbukti. Nah, kalau hukum itu dia sudah terbukti, terus eksperimennya sudah berkali-kali dan sudah disetujui oleh semua orang. Contohnya kayak hukum tentang gaya, yaitu hukum Newton gitu. Nah, itu semua pernyataan dari Newton, semua nalarnya dari Newton dieksperimenkan, kemudian dibuktikan, ternyata pas dipraktekkan itu semuanya sesuai, maka dia akan jadi hukum. Tetapi kalau teori masih membutuhkan banyak eksperimen dan banyak bukti untuk menjadikan dia hukum. Sehingga namanya juga masih teori. Karena kita sebenarnya masih belum tahu secara persis bentuk atomnya itu segimana atau bagaimana gitu ya. Terus molekul gasnya ini bergeraknya seperti apa? Apakah dia benar-benar bergerak secara random, ataukah dia sebenarnya ngikutin lintasan-lintasan tertentu yang sebenarnya kita nggak tahu gimana lintasannya. Jadi masih dalam bentuk teori. Oke, kita lanjutkan. Nah, menurut teori tentang gas, nah di sini ada tadi teori, terus di sini ada hukum. Nah, hukum ini kan berarti udah disesuaikan atau udah disetujui ya. Nah, bedanya kalau di hukum tentang gas ini, nah hukum tentang gas ini dia keadaannya secara makroskopis. Beda dengan teori yang kinetik gas. Kalau teori kinetik gas ini kita hitungnya mikroskopis. Sedangkan di hukum tentang gas ini dia pakainya makroskopis, di mana kalau makroskopis berarti kita anggap semua gasnya itu setiap molekulnya itu sama. Meskipun dalam sebuah ruangan ini belum tentu gas yang ada di dalam ruangannya tersebut
Molekulnya cuman ada satu molekul aja, bisa jadi ada molekul gas nitrogen, hidrogen, dan oksigen bercampur jadi satu. Tetapi karena kita nganggapnya ada gas saja dalam ruangan, atau kita tidak kita mengabaikan itu jenis molekulnya apa aja yang ada di dalamnya, maka kita sebutnya makroskopis, sehingga di sini ada hukum-hukumnya kalau gasnya itu dalam bentuk makroskopis. Yaitu yang pertama adalah hukum Boyle. Menurut Boyle katanya, kalau gas yang berada dalam bejana tertutup atau ruangan yang tertutup, suhu maksudnya, suhu gas kalau dipertahankan konstan, artinya saya punya sebuah bejana, misalkan panci yang tertutup gitu ya, saya bikin suhu gas yang ada di dalam pancinya tersebut konstan, tidak berubah. Maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya katanya. Maksudnya apa, Pak? Nah, misalkan saya punya pancinya tadi gitu ya. Ini panci. Terus di sini ada tutup, ada seal yang bisa saya ubah. Saya tutup gitu ya. Dengan sebuah piston atau sebuah penutup yang rapat gitu, sehingga tidak ada gas yang keluar dari panci ini. Nah, kemudian penutupnya ini bisa didorong ke bawah sehingga nanti dia akan berubah. Nah, dia bisa ada di sini atau di atas. Berarti kalau misalkan dari sini ke sini kan volumenya akan berbeda dengan volume yang ini. Ini volume 1, ini volume 2 katanya. Nah, kalau suhunya dianggap tetap, kalau saya punya panci, terus di dalamnya ada gas, terus saya bisa ubah volumenya gitu ya, diperkecil dan diperbesar volumenya. Menurut Boyle, kalau saya bisa mempertahankan suhunya itu selalu tetap ketika saya memperkecil atau memperbesar si volume pancinya ini, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah ketika saya perkecil volumenya, kalau berbanding terbalik berarti kan kalau misalkan salah satunya kecil, maka yang lainnya akan membesar. Maka di sini tekanannya akan membesar. Kalau misalkan saya perbesar volumenya, maka di sini tekanannya akan mengecil. Sehingga kita dapatkan hubungan antara tekanan dengan volume itu saling berbanding terbalik. Atau saya tuliskan di sini P akan berbanding terbalik dengan volume. Kalau tekanannya kecil, maka volumenya besar. Kebalikannya, kalau tekanannya besar, maka volumenya akan kecil. Ini hukum Boyle. Ini berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Boyle dengan menggunakan panci tertutup atau bejana tertutup. Kemudian selain Boyle, ada orang lain juga. Boyle itu orang Perancis. Nah, di tempat yang lain, Charles, yaitu tentang hukum gas yang lainnya. Yang hukum gas yang kedua yaitu hukum Charles. Di tempat lain, selain Boyle, ada juga ternyata yang meneliti tentang gas secara makroskopis, yaitu Charles. Nah, Charles itu meneliti hubungan antara gas atau antara tekanan gas dengan suhu dari antara volume gas dengan suhu yang berada atau suhu yang Bapak ulangi. Menurut Charles katanya, kalau tekanan gasnya dipertahankan atau dibikin konstan, maka sekarang volume gasnya akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi kalau saya punya panci yang sama misalkan, kemudian saya bisa ubah-ubah si volume pancinya ini dengan menggunakan penutup, gitu ya. Saya bisa tarik ke bawah si penutupnya ini. Oke. Tetapi di sini tekanannya dianggap konstan atau dipertahankan.
Nah, ketika tekanannya dianggap konstan, pada volume yang pertama dengan volume yang kedua, maka suhunya pun akan berubah, di mana ketika volumenya itu besar, maka suhunya akan besar juga, atau karena dia perbandingannya itu sebanding, di mana volume akan sebanding dengan suhu. Kalau volumenya besar, maka suhunya juga akan tinggi. Kalau volumenya kecil, maka suhunya akan rendah. Oke. Itu hukum tentang hukum gas, yaitu hukum Charles, di mana berarti kita udah dapat dua nih. Kalau tekanan sama volume hubungannya saling terbalik. Kalau volume dengan suhu, maka hubungannya akan saling sebanding atau berbanding lurus. Nah, yang terakhir itu ada Gay-Lussac. Jangan dipisah ya. Ini namanya Gay-Lussac, bukan Gay terus Lussac, bukan. Ini Gay-Lussac katanya mencoba mencari hubungan antara tekanan gas dengan suhunya. Ternyata menurut Gay-Lussac, suhu dengan tekanan gas ini kalau dianggap volumenya tetap konstan, maka sama dengan perbandingan yang didapatkan oleh Charles tentang volume dengan suhu. Maka menurut Gay-Lussac katanya, oh ternyata kalau tekanan dengan suhu itu juga sama-sama berbanding lurus. Kalau tekanannya besar, maka suhunya juga tinggi. Kalau tekanannya kecil, maka suhunya akan rendah. Oke, menurut Gay-Lussac begitu. Nah, kalau saya gabungkan hukum Boyle-Gay-Lussac dijadikan satu, tadi kan ada PV sama dengan konstan, lalu ada V per T sama dengan konstan, dan ada P per T sama dengan konstan. Ya, maka ketika digabungkan atau hukum Boyle-Gay-Lussac atau hukum ini saya namai dengan hukum gas yang umum ya. Maka didapatkan bahwa PV dibanding dengan suhunya atau dibagi dengan suhunya akan selalu konstan. Kalau kita punya keadaan yang pertama ketika volumenya kecil dan ketika volumenya besar, keadaan kedua berarti ada V1 dan V2, ada tekanan 1 dengan tekanan 2, dan ada suhu 1 dan suhu 2, maka kalau dibikin konstan, sehingga persamaannya akan jadi P1 V1 per T1 itu akan konstan sama dengan P2 V2 per T2. Nah, tetapi hukum Boyle-Gay-Lussac ini hanya berlaku apabila selama proses berlangsung jumlah partikel gasnya konstan. Artinya hanya berada atau hanya berlaku kalau misalkan pancinya itu tertutup atau sistemnya tertutup, di mana pancinya ini tidak membiarkan ada partikel yang lolos atau keluar di antara sela-sela dari pancinya tersebut. Jika jika jumlah partikel berubah, maka volume gasnya juga berubah walaupun suhu dan tekanan dipertahankan konstan. Jadi hukum ini hanya berlaku kalau misalkan sistemnya itu tertutup, tidak melewatkan molekul-molekul yang lepas atau kita mengabaikan molekul-molekul yang lolos dari bejana yang tertutupnya tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat aja soalnya. Sebentar. Oke. Oh, soalnya ternyata membutuhkan penjelasan tambahan nih. Berarti nggak bisa
Saya langsung kasih soalnya. Oke, kita pelajari dulu satu bagian yang lain ya. Oke, hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, sekarang kita masuk ke gas ideal. Nah, di mana lanjutan dari hukum Boyle-Gay-Lussac itu semua gasnya itu kan tadi kita tidak menganggap atau kita mengabaikan jenis gas yang ada di dalam dari pancinya ini. Pokoknya di dalam panci ada gas aja. Isinya mau ada H2, mau ada O2, mau ada N2 bercampur atau cuman salah satunya aja, itu kita tidak menganggap atau kita bisa abaikan. Pokoknya di dalam panci ada gasnya. Tetapi menurut ilmuwan lain nggak bisa kalau kita cuman pakai hukum seperti itu doang. Kalau kita mau memanfaatkannya menjadi lebih detail atau lebih baik, maka kita harus mendefinisikan gas-gas yang ada di dalam tersebut menjadi gas-gas yang seperti apa. Apakah nanti O2 itu akan sifatnya berbeda dengan H2? Apakah nanti akan berbeda juga dengan nitrogen atau yang lainnya atau berbeda dengan karbon dioksida gitu ya. Maka dicetuskanlah teori mengenai gas ideal, di mana setiap gas itu dianggap sebagai gas yang ideal. Loh, kenapa Pak emang gas yang sebenarnya itu tidak ideal? Benar, karena gas yang sebenarnya, misalkan kita punya gas H2, terus ada O2 dan N2, gitu ya. Ini ketiganya ini bukan merupakan gas yang ideal. Kenapa? Karena masing-masing dari unsur molekul tersebut, ini unsur H ditambah dengan H ya. Ini juga unsur O ditambah dengan O, unsur N ditambah dengan N. Nah, masing-masing dari unsur-unsur ini punya kekurangan atau punya sifat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan masing-masing dari molekul-molekul gas ini. Maka dicetuskanlah ya udah kita anggap saja semua gasnya itu sama memiliki sifat-sifat yang ideal. Nah, kalau misalkan begitu berarti kita punya asumsi dong atau kita punya apa ya istilahnya? Asumsi itu artinya apa ya? Kita punya anggapan. Kita anggap saja gasnya punya sifat-sifat yang seperti ini. Kalau misalkan dia punya sifat yang seperti ini, berarti dia merupakan atau kita anggap sebagai gas yang ideal. Kalau dia memenuhi sifat-sifat seperti ini, maka dia akan bisa dianggap sebagai gas ideal. Atau misalkan H2O2 dan N2-nya tadi berlaku atau berperilaku seperti yang kita sudah nanti Bapak akan tunjukkan asumsinya yang berperilaku seperti asumsi yang kita anggap sebagai gas ideal gitu ya. Nah, asumsinya apa aja? Ya, tentang gas ideal. Nah, asumsi gas ideal. Nah, yang pertama kita berasumsi bahwa gas-gas tersebut terdiri atas partikel atau atom atau molekul, boleh sebuah atom atau boleh berupa molekul. Sebentar. Terdiri dari partikel baik atom maupun molekul yang jumlahnya besar atau jumlahnya sangat banyak. Gitu ya. Kalau misalkan kita punya atom atau molekul oksigen. Nah, kalau jumlahnya sangat banyak, itu bisa kita asumsikan sebagai gas ideal. Selain jumlahnya harus banyak, yang pertama partikel tersebut harus tersebar merata ke seluruh ruangan atau di dalam seluruh ruangan itu harus tersebar merata. Jadi ketika kita punya sebuah ruangan, gas O2-nya ini tidak boleh berkumpul di satu titik aja. Misalkan berkumpul di satu titik aja, yang lainnya kosong gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Berarti tidak bisa kita anggap dia sebagai gas ideal. Kalau gasnya itu menyebar, O2-nya, maksudnya oksigennya itu menyebar merata di seluruh ruangan, maka kita bisa asumsikan O2 tersebut merupakan gas yang ideal. Selain itu, dia harus bergerak secara acak ke segala arah. Jadi ketika O2-nya ini berada di dalam ruangan, gerakannya harus acak.
Kalau gerakannya terkonsentrasi ke sebuah titik, contohnya misalkan di bagian sini gas yang ini nih, dia itu gerakannya maunya cuman ke arah situ aja. Nah, ini berarti tidak bisa kita anggap sebagai gas ideal. Nah, maka bagaimana untuk supaya kita bisa anggap dia gas ideal, yaitu setiap gas yang ada di seluruh ruangannya, setiap gas yang ada di seluruh ruangan ini, setiap molekulnya harus kita anggap atau harus bergerak secara acak ke segala arah. Jadi tidak ada gerakan yang terkonsentrasi ke salah satu arah saja. Kemudian jarak antar partikelnya lebih jauh atau jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran partikelnya. Nah, partikel O2 misalkan ukurannya segini nih, partikel O2. Nah, kalau jaraknya itu antara partikel O2 dengan partikel O2 lainnya cuma segini, ya, jaraknya cuma segini gitu ya, maka ini nggak bisa kita asumsikan sebagai gas ideal karena karena ukuran dari partikelnya itu lebih besar dibandingkan dengan jarak antar partikelnya, sehingga partikel gas yang bisa kita anggap sebagai gas ideal kalau misalkan jaraknya itu lebih jauh dibandingkan atau lebih besar dibandingkan dengan ukurannya. Ya, segini saja sudah bisa kita asumsikan sebagai gas yang ideal. Itu yang keempat. Lalu selanjutnya, tidak ada gaya interaksi antar partikel kecuali bila bertumbukan. Kalian sudah pernah belajar tentang listrik statis? Oh, nggak usah listrik statis deh. Kalau ada muatan positif dengan muatan negatif saling berdekatan, mereka akan muncul interaksi. Interaksinya apa tuh? Masih ingat nggak? Ini pelajaran SMP nih. Ada yang masih ingat nggak? Kalau ada partikel positif, muatan positif sama muatan negatif, maka ini kan saling berlawanan nih. Kalau berlawanan itu akan tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik. Akan tarik-menarik. Kalau misalkan sejenis berarti tolak-menolak. Berarti di sini ada interaksi tarik-menarik itu. Kalau tarik gitu ya, atau dorong, itu berarti kita ngasih apa tuh? Kita narik sesuatu, kita mendorong sesuatu. Berarti bendanya ini kita ngasih apa tuh? Gaya. Gaya, betul. Jadi kalau ada interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak kan berarti yang ini, yang partikel yang kedua akan mendorong partikel pertama menjauh. Partikel pertama akan mendorong partikel kedua menjauh. Berarti akan saling mendorong. Ini akan saling menarik. Nah, berarti ada gaya ya di situnya. Nah, di asumsi mengenai gas ideal, meskipun kedua gasnya tersebut saling berdekatan atau saling tapi tidak boleh ada gaya yang muncul. Artinya bisa jadi si partikel-partikelnya ini muatannya dibuat netral. Tidak ada positif, tidak ada negatif. Tetapi nanti kalau mereka kan saling bergerak nih, acak gitu ya. Mereka kan bergerak acak. Pada suatu saat kan bisa aja partikel satu dengan yang lainnya akan saling menumbuk. Nah, kalau yang ini kalau mereka saling bertembukan enggak apa-apa. Asal antara keduanya tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Tapi kalau misalkan keduanya saling bertumbukan, boleh. Kecuali bila mereka bertumbukan, ini boleh. Tetapi kalau ada gaya interaksi, baik berupa gaya listrik, statis, maupun gaya magnet, kalau ada tarik-menarik karena magnet atau tolak-menolak karena magnet, maka itu juga tidak bisa kita asumsikan sebagai gas ideal. Jadi tidak ada gaya asumsinya. Kemudian yang keenam, semua tumbukan,
Nah, ketika partikel satu bertumbukan dengan partikel yang lainnya, itu atau partikel satu dengan dindingnya gitu ya. Ini partikel dengan dinding saling bertumbukan gitu ya. Atau partikel satu dengan yang lainnya akan saling bertumbukan. Pokoknya setiap kali tumbukan, nah sifat dari tumbukannya itu lenting sempurna. Ini kelas 10 udah kemarin udah dipelajari ya. Lenting sempurna berarti koefisien restitusinya sama dengan 1, tidak ada energi yang hilang. Sehingga kalau tidak ada energi yang hilang, maka tumbukannya itu lenting sempurna. Dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi nggak boleh bertumbukan, tapi tumbukannya itu nempel gitu, lama gitu. Tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah kalau seperti itu, kalau tumbukannya lenting sempurna, kemudian harus berlaku hukum Newton tentang gerak. Yaitu yang pertama hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum ketiga Newton. Yang pertama itu menganggap bahwa kalau tidak ada gaya eksternal, maka total gayanya sama dengan 0. Terus yang kedua itu percepatan akan muncul kalau total gayanya ada sesuatu dibagi dengan massanya. Kemudian yang ketiga, kalau ada aksi, maka ada reaksi yang akan melawan dari aksi tersebut. Oke, ini asumsinya. Nah, menurut ilmuwan, kalau kita asumsikan semua gasnya tersebut sesuai dengan asumsi ini, maka kita bisa rumuskan setiap gas itu mempunyai sesuatu yang sama atau mempunyai bilangan yang umum, di mana atau mempunyai apa ya persamaan pergerakan yang umum atau persamaan pergerakan yang hampir sama untuk setiap gas ideal. Bagaimana ya ininya? Gini deh, analoginya gini. Kalian kalau lihat kalau main gitu ya, terus ke pinggir jalan lihat motor, mobil yang ada di jalan raya gitu, bergeraknya kan mereka secara random gitu ya. Ya sebenarnya mereka bergeraknya pasti ke salah satu arah, tetapi kan bisa jadi kalau ada motor gitu ya, itu dia akan bergerak belok-belok, terus mobilnya berarti cuma gerak lurus aja gitu. Tetapi pada satu saat misalkan kalau ada motor berada di belakangnya mobil, terus mobil yang ada di depannya itu tiba-tiba atau dia lama-lama berhenti, maka motor yang masih jalan kalau dia pengen tetap jalan kan dia tidak langsung berhenti, bisa jadi dia berbelok. Nah, kita sudah bisa kalau kita lihat yang dari pinggir jalan, kita kan udah bisa memprediksi tuh. Nah, motor ini nih bakal belok nih atau mobil ini nih bakal berhenti nih. Nah, itu berarti kita bisa memprediksikan setiap pergerakan motor dan mobil tersebut menurut apa yang kita amati gitu. Nah, kalau dalam fisika, prediksi tersebut bisa kita terjemahkan atau prediksi tersebut bisa kita ubah prediksinya menjadi persamaan matematis. Di mana setiap persamaan matematis itu mewakili pergerakan dari motor dan mobil yang ada di jalan raya. Dengan menggunakan persamaan matematis tersebut, maka kita akan bisa memprediksikan pergerakan motor atau mobil di sepanjang jalan raya tersebut. Pasti nih, habis ini motor belok ke kiri atau belok ke kanan karena persamaannya sudah jelas gitu ya. Persamaannya sudah terbentuk, maka kita bisa memprediksikan pergerakannya. Nah, begitu juga dengan gas ideal. Setiap pergerakan gas yang ada di ya pokoknya setiap pergerakan gas ideal itu bisa kita prediksikan, bisa kita rumuskan menjadi persamaan matematis, di mana kalau kita
punya gas yang sifatnya ideal atau gas ideal, maka kita punya persamaan gas ideal atau persamaan umum gas ideal. Persamaan umum. Kenapa umum? Karena kalau kita menganggapnya gas ideal, maka persamaannya itu semuanya bisa dipakai. Jenis apapun gasnya, kalau kita anggapnya dia merupakan gas ideal, mau dia berupa O2, mau berupa H2, mau berupa N2, mau berupa CO2, gitu kalau kita anggapnya dia merupakan gas ideal, maka persamaannya bisa kita gunakan untuk semua jenis gas yang kita anggap sebagai ideal. Persamaan yang pertama itu adalah persamaan gas ideal menggunakan konstanta Boltzmann, yaitu yang ini nih, yang Bapak kotakin aja. PV sama dengan N besar, dikali K kecil, dikali dengan T besar, di mana setiap huruf dalam rumus fisika pasti mewakili masing-masing besaran yang bisa kita ukur atau bisa kita cari. Dan masing-masing konstanta yang nanti bisa didapatkan dari hasil percobaan. P itu sudah kita jelaskan di hukum tentang gas, hukum umum yang gas tadi, bahwa P itu merupakan tekanan gas. Ini belum Bapak tuliskan ya keterangannya di sini. P itu adalah tekanan gas, di mana tekanan gas itu satuannya adalah Pascal atau boleh juga pakai Newton per meter persegi. Pascal sama Newton per meter persegi sama aja. Jangan bingung ya, karena Pascal atau Newton per meter persegi itu nama lainnya adalah Pascal. Tapi kalau ada tekanan yang satuannya itu ATM atau satuannya itu berupa atmosfer, maka ini bukan satuan internasionalnya. 1 ATM itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal atau 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Itu tekanan. Kemudian ada V. V sudah kita jelaskan juga. Bapak kalau menuliskan, kalau pakai tulis tangan, volume itu pakai ini ya. Biar ada bedanya dengan kecepatan. V volume gas. Nah, satuannya harus meter kubik. Pak, gimana kalau satuannya bukan meter kubik? Kadang-kadang soal pakai satuan liter. Di mana 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik atau 1 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Oke, kemudian ada N. N adalah jumlah partikel. Ini nggak ada satuannya, tinggal pakai aja berapa partikelnya gitu. Sama aja kayak kalian menghitung jumlah permen. Ya, kalau misalkan jumlah permen, misalkan dalam satu toples ada 10 permen. Ya, bisa langsung aja kita sebutkan ada 10 permennya. Kalau jumlah partikel berarti ada berapa partikelnya. Gitu ya, nggak usah kita pakai satuan lagi. Terus ada K kecil. K kecil adalah konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann ini muncul dari percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Boltzmann mengenai gas yang dianggap ideal. Setiap percobaannya dia menangkap atau dia menganggap bahwa setiap percobaannya dia kalkulasikan menggunakan persamaan matematika dan didapatkan bahwa ada satu nilai yang sama yang selalu muncul pada setiap kali percobaan. Nah, konstantanya nilainya tersebut ternyata selalu sama, selalu konstan. Makanya disebut konstanta. Karena yang menemukan Boltzmann, maka disebutnya adalah konstanta Boltzmann. Di mana angkanya adalah 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Jangan lupa satuannya Joule per Kelvin. Lalu ada T, T besar. T besar adalah suhu mutlak gas. Suhu mutlak gas itu satuannya harus pakai Kelvin.
gitu ya. Kalau dia suhunya masih berupa derajat Celcius, maka harus diubah menjadi Kelvin, di mana 0 derajat Celcius sama dengan 273 derajat Kelvin. Atau bukan pakai, kalau Kelvin itu nggak pakai derajat ya, dia langsung 273 Kelvin. Oh, kenapa Pak nggak pakai derajat? Karena Kelvin itu merupakan satuan dalam bentuk dia itu dianggap bahwa suhu itu menyatakan bentuk energi, sehingga nggak pakai derajat. Tetapi kalau suhu yang ini pakainya derajat, kalau Celcius pakainya derajat. Oke. Nah, persamaan umum gas ideal itu nggak cuma satu, nggak cuma PV sama dengan NKT, tetapi ada juga persamaannya lain, yaitu PV sama dengan N dikali R dikali dengan T. Di sini perbedaannya cuma ada NK dengan ada NR, gitu ya. Nanti saya jelaskan dulu N itu apa. N itu adalah jumlah mol gasnya. Kalau gasnya kita anggap sebagai 1 mol, atau kita pakai satuan jumlah gasnya merupakan pakai satuannya mol, maka kita pakai persamaan yang N kecil dikali R dikali dengan T. Dengan R merupakan konstanta umum gas. Ini merupakan hasil turunan dari konstanta Boltzmann dikali dengan bilangan Avogadro. Di mana nanti konstanta Boltzmann akan berhubungan erat dengan bilangan Avogadro, maka didapatkan namanya konstanta umum atau konstanta gas yang secara umum. Yang besarnya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, N ini atau mol gas bisa kita cari dengan persamaan N sama dengan massa gasnya dibagi dengan massa relatif gas. Kalau di kimia, sudah belajar kimia pasti masih ingat nih, untuk mencari mol gas itu massanya dibagi dengan massa relatif atau jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Gitu ya. Berarti kalau misalkan hubungan antara N dengan K dengan N dengan R, bisa kita dapatkan bahwa N itu kan sama dengan N dibagi dengan Na. Kalau di sini N-nya berarti masukin ke situ, berarti N dibagi dengan Na dikali dengan R dikali dengan T. Dimana kalau ada N harusnya pakai K kecil. Maka sebenarnya N dibagi Na dikali dengan R dikali dengan T. Nah, R dibagi dengan Na ini merupakan konstanta Boltzmann. Sehingga persamaannya jadi N dikali K dengan T. Berarti K itu sama dengan konstanta umum gas dibagi dengan bilangan Avogadro. Coba aja dihitung, nanti hasilnya sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Kalau mau iseng ngitung konstanta Boltzmann-nya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba ke latihan soalnya. Oke, di sini ada soal yang sudah saya tuliskan. Sebentar, saya copy dulu ke whiteboard-nya. Oke, ini artinya 10 pangkat 5 ya, bukan 105. Ini 127 derajat Celcius. Oke, kita coba di soal yang nomor 1. Sebuah balon volumenya
itu 1,38. Sorry, saya ulangi. Sebuah balon volumenya 1,38 liter. Biasakan untuk mengerjakan soal fisika itu selalu gunakan format diketahui, terus ditanya, terus jawab ya. Ini untuk mempermudah. Kalau kalian sudah terbiasa menuliskan ini, maka lama-kelamaan format seperti ini akan jarang kalian pakai. Tetapi untuk membiasakan diri, mending pakai aja. Kita lihat soalnya nomor 1, volumenya adalah 1,38 liter. 1,38 liter. 1,38 liter. Oke. Kemudian berisi gas helium. Oh, gasnya berupa gas helium. Bertekanan, ada tekanannya sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Suhu gasnya atau suhu heliumnya katanya 127 derajat Celcius. Yang ditanya, berapakah jumlah partikel gas helium tersebut yang berada di dalam balonnya tersebut. Nah, jumlah partikel berarti adalah N besar. Kita sudah pelajari bahwa untuk setiap gas, kita anggap saja gas heliumnya ini merupakan gas yang ideal. Nah, kalau kita anggap gasnya merupakan gas ideal, maka berlaku persamaan umum gas ideal, PV sama dengan N dikali dengan T, atau PV sama dengan N dikali R dikali dengan T. Nah, di soal dimintanya justru adalah jumlah partikel N besar. Berarti kita gunakan persamaan yang ada di atas, yaitu PV sama dengan N dikali konstanta Boltzmann dikali dengan T. Dari persamaan tersebut, PV sama dengan N dikali dengan T. Kita sudah punya informasi soal, P-nya sudah ada, V-nya sudah ada, T-nya sudah ada, dan K-nya, jangan lupa K-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Ini harus dihafal ya. Biasanya di soal-soal ujian itu ada diketahui ya ininya nilai konstantanya, tapi di soal ini aja tidak diketahui nilai konstantanya. Nah, sebelum kita masukkan informasi soalnya ke dalam persamaan, kita lihat dulu, oh ada enggak di informasi soal yang satuannya belum merupakan satuan internasional. Kita lihat di volume, oh volume masih dalam liter, sedangkan satuan internasional dari volume adalah meter kubik. Sehingga 1,38 liter ini harus diubah dulu menjadi meter kubik. Di mana 1,38 liter itu sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Kemudian tekanan satuan internasionalnya ada Pascal. Nah, ini udah Pascal jadi nggak usah kita ubah. Suhu satuan internasionalnya harus pakai Kelvin. Maka ini harus kita ubah dulu. Di mana 127 derajat Celcius itu sama dengan 127 ditambah 273 Kelvin. Sekitar 400 Kelvin. Kalau sudah semua diubah jadi satuan internasional, kita masukkan ke persamaannya. Bahwa PV sama dengan jumlah partikel kali konstanta Boltzmann dikali suhu. Karena yang ditanyanya adalah jumlah partikel, maka N akan sama dengan PV dibagi dengan K dikali dengan T. P-nya adalah 8 kali 10 pangkat 5. Volumenya adalah 1,38 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi. K-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat
minus 23 dikali dengan suhunya adalah 400 Kelvin. Ini bisa saya coret 1,38 dengan 1,38. Terus pangkat 23. Oh ini aja nih. Ini 2 gitu ya. Ini jadi minus 5. Minus 5 sama 5 berarti di sini habis. Berarti sisanya 10 pangkat minus 23 naik ke atas. Oh 8 sama 4 hasilnya adalah 2. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat 23 partikel. Ini untuk soal nomor 1. Kita coba soal yang lainnya. Oke, kita pakai soal yang menggunakan hukum gas yang secara makroskopis. Sebentar. Yaitu soal yang, ini loncat ke nomor 3 ya, nggak apa-apa deh. Kelihatan nggak soalnya? Sebanyak 16 gram gas oksigen menempati volume 5 liter pada tekanan 2 atmosfer. Jika gas dianggap gas ideal, maka temperatur gasnya adalah berapa? Oh, ini masih belum pakai gas yang secara umum ya. Ini masih pakai persamaan umum gas PV-NRT. Oke, kita coba dulu dikerjakan untuk soal nomor 3. Diketahui katanya massa gas oksigen sebanyak 16 gram. 16 gram itu merupakan satuan dari massa. Maka kita gunakan atau kita ketahui di sini massanya gas oksigen sama dengan 16 gram. Volumenya sama dengan 5 liter. Tekanannya sama dengan 2 atmosfer atau 2 atm. Yang ditanya, kalau gasnya atau gas oksigennya tersebut dianggap ideal, yang ditanya adalah suhunya kira-kira berapa ya? Oke, kita gunakan masih dengan menggunakan persamaan umum gas. Kenapa gunakan persamaan umum gas? Karena dianggap gasnya adalah gas ideal. Ada 2 persamaannya, PV sama dengan N dikali K dikali dengan T, atau PV sama dengan N dikali R dikali dengan T. Nah masalahnya di sini di soal yang diketahui adalah massanya. Sedangkan di persamaan itu tidak ada massa sama sekali. Tetapi kita sudah pelajari di kimia bahwa untuk mencari jumlah mol dari sebuah unsur atau sebuah molekul itu bisa kita gunakan persamaan N sama dengan massa dibagi dengan massa relatif. Sehingga persamaan umum gas ideal yang kedua ini PV sama dengan nRT bisa kita ubah dengan mensubstitusikan N-nya menjadi massa dibagi dengan massa relatif. Sehingga persamaannya jadi PV sama dengan massa dibagi dengan massa relatif dikali dengan keadaan umum gas atau konstanta umum gas dikali dengan suhunya. Nah, yang diketahui di soal itu cuman massanya aja. MR-nya masih belum kita ketahui. Nah, untuk mencari MR itu gampang. Kita gunakan saja AR-nya atau atom relatif dari oksigennya tersebut. Atom relatif dari oksigen adalah 16. Nah, untuk mencari MR tinggal pakai saja atau kita cari saja dari jumlah atom dari molekul ini, jumlah oksigen dari molekul ini. Molekul oksigen di sini O ada 2, berarti di sini 2 kali AR-nya. Berarti 2 dikali dengan 16, berarti MR-nya sama dengan 32. Terus satuan yang lainnya, ini satuan massanya nggak usah kita ubah karena satuan dari
mol, N itu adalah gram per mol. Jadi nggak usah kita ubah, ini dalam satuan gram. Jadi 16 gramnya nggak usah kita ubah satuannya. Kita ubah saja yang volume dengan tekanannya. Volumenya di sini 5 liter. 5 liter itu berarti 5 desimeter kubik sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Kemudian 2 atm berarti 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dengan konstanta umum gas R atau konstanta keadaan gas yang umum 8,314 Joule per mol dikali Kelvin. Nah, kalau sudah ada semuanya informasi soal, maka kita masukkan ke dalam persamaan. Dari persamaan ini yang ditanyakan adalah suhu, berarti suhu sama dengan PV dikali dengan MR dibagi dengan M, massa dikali dengan konstanta umum gas atau R. P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Volumenya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3. MR-nya adalah 32. Masanya adalah 16 gram. Ininya 8,314. Oke. Kita selesaikan menggunakan kalkulator. Gak apa-apa karena kita masih latihan, maka kita gunakan kalkulator. Ini saya coret ada 2 gitu ya. Di sini ada 2 dikali 5 dikali 2 hasilnya adalah 20. Nah, berarti 20-nya langsung aja dibagi 8,314. Dibagi 8,314. Hasilnya adalah 2,40. 2,40. 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 3 itu hasilnya adalah 10 pangkat 2. Sehingga 10 pangkat 2 berarti di sini satuannya adalah Kelvin. Berarti sama dengan 240 Kelvin jawabannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita coba soal yang lain. Oke, yang menggunakan hukum gas yang secara umum. Itu soal nomor 7. Soal nomor 7. Diketahui sebuah silinder berisi 12 liter gas oksigen. Diketahui. Oke. 12 liter berarti satuan volume, berarti volumenya sama dengan 12 liter. Gas oksigen pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 15 atmosfer. Suatu ketika gas yang ada di silinder tersebut atau oksigen yang ada di silinder tersebut dipanaskan sehingga suhunya naik menjadi 127. Oke, sehingga suhunya naik menjadi 127 derajat Celcius. Berarti suhunya sekarang 127 derajat Celcius. Berarti yang ini masih dalam keadaan 1. Nah, yang bawah yang suhunya dinaikkan berarti sudah dalam keadaan yang kedua. Berarti ini V1, T1, P1, T-nya T2. Volumenya katanya diperkecil. Aduh, ada orang jual es lagi. Kedengaran ya ting-tingnya. Volumenya pada keadaan yang kedua jadi 8 liter. Sebentar ya, saya tutup jendela dulu.
Oke, kita balik lagi. Oke, ini semuanya pada keadaan 1 yang di atas, kemudian yang di bawah itu keadaan 2. Yang ditanya adalah, kalau gasnya dianggap ideal, maka tekanan akhir dari gas adalah berapa atm. Kalau gasnya ideal, tekanannya P2-nya sama dengan berapa atm katanya. Nah, kalau kalau gasnya dianggap ideal, maka berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana hukum Boyle-Gay-Lussac itu bilang bahwa ini Boyle ya harusnya, bahwa tekanan volume dengan suhu gitu ya, itu sebandingnya atau mereka akan selalu konstan. Konstan itu berarti bagaimanapun keadaannya mereka akan tetap sama perbandingannya. Sehingga bisa kita katakan dalam kasus ini pada keadaan yang pertama itu harus sama dengan keadaan yang kedua. Oke, kita gunakan persamaannya ini. Tapi sebelum masuk ke sini, kita samakan dulu satuan-satuannya atau kita sesuaikan dulu satuan-satuannya. Volume itu satuannya dalam liter, maka boleh kita ubah menjadi meter kubik. Tetapi enggak kita ubah juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini dalam bentuknya perbandingan. Tetapi di sini ada suhu. Nah, suhunya ini harus berupa Kelvin. Mau tidak mau kita harus ubah suhu dalam teori kinetik gas ini semuanya menjadi Kelvin, di mana 27 derajat Celcius itu sama dengan 300 Kelvin. 300 Kelvin, nggak usah ditulis lagi. Oke, 300 Kelvin. Dan 127 derajat Celcius itu sekitar 400 Kelvin. 400 Kelvin. Untuk tekanannya dan volumenya ini nggak perlu kita ubah juga tidak masalah. Oke, saya gariskan dulu. Nah, kalau sudah diubah jadi Kelvin suhunya, maka kita masukkan ke dalam persamaan, di mana P1 V1 per T1 akan sama dengan P2 V2 per T2. P1-nya itu 15 atm, V1-nya adalah 12 liter, terus T1-nya adalah 300 Kelvin. P2-nya yang ditanyakan, V2-nya adalah 8 liter, T2-nya adalah 400 Kelvin. Ini saya kali silang atau saya pindahkan ruas yang sebelah kanan ini ke sebelah kiri supaya sisanya tinggal P2. 15 dikali 12 dikali 400 dibagi 300 dikali 8. Kita bisa coret nolnya. 3 sama 12 jadinya 4. Ya. Kemudian 4 sama 8 jadinya 2. 2 sama 4 jadinya 2. Berarti sisanya adalah 2 dikali 15. Berarti P2 sama dengan 30. Karena P-nya satuannya kita tidak ubah dari yang pertama, dari keadaan yang pertama, maka satuannya sama yaitu 30 atm. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke. Bapak clear lagi. Kemudian Bapak tunjukkan soalnya. Nah, Bapak bantu tuliskan diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Untuk keadaan standar gas didefinisikan sebagai gas yang berada pada temperatur suhunya yaitu 273 Kelvin dan tekanannya 1 atm atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jumlah molnya misalkan 1 mol. Gitu ya. Yang ditanya adalah berapakah
volume bejana yang dibutuhkan atau volumenya kira-kira butuhnya berapa. Dengan ini ada satuan yang diketahui yaitu adalah konstanta umum gas 8,314 Joule per mol Kelvin. Bapak pilih salah satunya. Yang mengerjakan adalah sebelum Bapak tunjuk deh, ada yang mau mengerjakan dulu nggak? Ada yang mau nyoba nggak kerjain? Ada yang mau nyoba? Gampang nih, udah diketahui semua. Tapi dibantuin, Pak. Pasti, nggak mungkin sendirian. Ada yang mau nyobain? Aku mau, Pak. Coba. Bisa langsung nulisin nggak di situnya? Enggak ada. Tunggu. Kalian bisa langsung nulis di sininya kan? Bisa nggak sih? Enggak, Pak. Oh, nggak bisa ya? Iya, bisa. Oke, ini aja. Nanti Bapak yang nulis deh. Siapa tadi yang mau nyoba? Bapak nggak lihat namanya tadi. Kansa, Pak. Kansa coba. Kansa coba. Itu pakai rumus yang PV sama dengan nRT bukan, Pak? Benar nggak kira-kira? Iya, kayaknya. Iya ya, karena N-nya udah ada ya. Jumlah molnya udah ada. T-nya juga udah ada. Tekanannya juga udah ada. Ada yang harus diubah satuannya? Enggak ya, Pak? Enggak, semuanya sudah internasional, yakin? Udah ya, Iya, ini udah kayaknya. Kelvin, ini udah Pascal, ini kalau ini udah pasti internasional satuannya R-nya. N juga udah internasional mol. Berarti volumenya di sini satuannya adalah meter kubik ya, karena semuanya internasional. Yang ditanya satuannya berarti dalam meter kubik nih. Berarti kalau mau mencari volume, gimana Kansa jadi persamaannya? N kali N, R kali T per V, per P. Per P. Kalau kita masukkan angkanya ya, N-nya berapa? 1. R-nya? 8,314. Suhunya? Suhunya 273 Kelvin. Oke, dibagi tekanannya? 1 dikali 10 pangkat 5. Pangkat 5. Oke, pakai kalkulator aja. 1 bagi 1 kan 1 ya. 1 kali sesuatu kan hasilnya sesuatu. Jadi tinggal selesaikan aja pakai kalkulator 8,314 dikali 273. Berapa, Kansa? Kalau dari kalkulator 2,269,7 22 722 gitu ya. Iya. Oke. Di sini 10 pangkat 5 ya. Masih ada. Berarti di sini dikali 10 pangkat negatif 5. Begitu? Iya. Oke. Berarti jadinya kalau misalkan ini meter kubik. Ini satuannya meter kubik. Oke, nah kalau mau dijadikan liter berarti di sini 10 pangkat 5-nya jadiin 10 pangkat negatif 3. Berarti ada koma yang maju ke depan 2 ya, sekitar 22,2
697 saya bulatkan saja jadi 7. Dikali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik yaitu liter. Jadi besar volume yang kita butuhkan untuk besar bejana yang kita butuhkan untuk menampung gas dalam keadaan standar atau keadaan STP yaitu sekitar 22,7 liter. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kayaknya kita sudahi pertemuan kita hari ini. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.